mengamalkan ini, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuatkan bangunan di surga nanti, bangunan rumah di sana di surga. Siapa mereka? Ya, siapapun yang rutin istiqomah mengamalkan ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rumah di sana di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pertama? Orang yang membangun masjid dengan ikhlas karena Allah. Itu jaminan tuh di sana tuh, nanti dibangunkan oleh Allah surga, rumah di surga. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin au azghara banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, membangun tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangunin tuh musholakah, yang lebih gede lagi masjid lillahi, karena mencari ridho Allah, kamafhasi qatatin, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, au asghara, atau lebih kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan baginya itu rumah seperti itu pula di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat kalau bisa. Kalau kita punya lebih duit, ada masjid dibangun misalnya atau musola, ayo amal jariah semampunya, satu semen itu amal jariah. Paling ngalir terus, dijamin oleh Rasulullah dibangun itu di sana rumah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini syaratnya sahih. Makanya luar biasa itu orang yang mewakafkan tanahnya untuk musola, untuk masjid, ngalir terus itu pahalanya selama nggak digusur tanah itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapa yang akan Allah bangunkan rumah di surga? Yang kedua, orang yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas. Berapa kali, Bu? Pernah dengar nggak? Orang yang istiqomah membaca suratul Al-Ikhlas sehari 10 kali minimal, ini kata Rasulullah SAW dibangunkan nanti itu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asran marratin banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, makharijal hurufnya benar, 10 kali surat Al-Ikhlas 10 kali, kata Rasulullah SAW, banallahu lahu qasrun fil jannah,
maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ini pun sanadnya sahih. Pernah dengar Bu amalan ini? Oh, rajin ngaji kan, masih taklim. Pernah kan ustazanya nyampein ini? Orang siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan tuh rumah di surga. Ada lagi tuh pernah saya sampaikan, kalau mau masuk ke rumah, sebelum masuk baca tuh surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah SAW, penghuninya itu Allah jaga tuh dari kefakiran. Dibiasakan. Masuk rumah, masuk aja. Biasakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Praktikin, istiqomahkan. Baru sehari 2 hari ingin dapat hasil. Orang padi aja ditanam berapa bulan tuh? 3 bulan baru nanam. Kita beramal baru sebulan mintanya dikabul doanya. Sabar. Ya Pak Tamam. Ngamalin sebulan sudah rewel kok nggak dapat rezekinya. Mangkar aku huwallahu ahad hatta yahtimaha asran marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Sahih ini hadisnya hasan, ada yang mengatakan hadis hasan. Yang ketiga siapa? Orang yang istiqomah mengerjakan sholat duha minimal di sini nih 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Istiqomah nggak sholat duha? Minimal lah di rumah 4. Ditambahin tuh kalau ingin dibangunkan rumah di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala, apa? Salat rawatib sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4. 2 salam. Istiqomahkan. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut siapa lagi? Yang keempat, orang yang istiqomah melaksanakan 12 rakaat sholat rawatib. Siapapun mereka yang istiqomah mengamalkan ini, kata Rasulullah SAW, akan dibangunkan tuh di sana rumah di surga. Apa aja 12 rakaat rawatib itu? Dari Isya, Islam, 2 rakaat sesudah Isya. Terus Bu, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa tuh? 4 rakaat sebelum zuhur. Udah berapa? 8. 2 rakaat sesudah zuhur. Udah berapa tuh? Bu? 10. 2-nya mana? 2 rakaat sesudah maghrib. Ba'diyah maghrib. Ini kata Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, yang artinya, ini hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah pun meriwayatkan, An-Nasa'i pun meriwayatkan. Artinya apa? Siapapun mereka yang istiqomah jaga nih 12 rakaat rawatib. 12. Ingat-ingat ya. 2 sesudah Isya, 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur.
asarnya nggak ada, langsung ke maghrib 2 rakaat sesudah maghrib. Kata Rasulullah SAW, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut, kata Rasulullah SAW, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi kalau menjaga, sesibuk apapun kita, tidak sampai meninggalkan qobliyah subuh, itu jadi orang kaya, Bu. Pahalanya itu qobliyah subuh kalau ditimbang dengan harta benda kekayaan duniawi, kalah. Hadisnya sahih itu. Maka kalau ingin kaya yang nggak kelihatan, ya, istiqomahkan tuh terutama qobliyah subuh. Sesibuk apapun, ngantuk apapun, jangan sampai ditinggal. Ya Bang Udin, jaga itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima apa kata artikel ini? Meninggalkan perdebatan, debat yang gak jelas, menghindari. Boleh Pak Tamam nanya, tapi jangan debat kusir, gak ada yang mengalah, masing-masing merasa benar. Orang yang nggak mau seperti itu, debat kusir lah, merasa diri benar dan sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, akan dibangunkan tuh. Orangnya legowo, menerima pendapat orang, nasihat orang, itu intinya di situ. Legowo hatinya apa ya? Rabbishrahli sadri, jembar tuh hatinya, legowo. Orangnya begitu tuh. Para jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, selanjutnya siapa? Orang yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi akhlak mulia, tidak pernah itu menyakiti orang, menjaga benar lisannya, tindak tanduknya, tidak menyakiti sesama. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa? Orang yang orang yang ikhlas dan ridho saat anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hatinya ridho, ikhlas. Berat memang itu. Gak mudah itu. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar ya Allah. Lantas Allah berfirman, kalian telah menyabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar ya Allah. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu? Bila mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah berfirman, aku ridho kepada mereka itu. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah orang yang akan dibangunkan rumah di surga adalah menutup celah dalam sholat. Jadi kalau masih ada longgar 1 kosong, tutupin tuh, istiqomah terus, sholat jamaah terus. Intinya apa? Orang yang istiqomah rajin sholat berjamaah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang menutupi suatu celah dalam saf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut, dan akan dibangunkan untuknya sebuah surga di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, siapa mereka? Orang yang cinta dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Cinta-cinta tapi nggak pernah bersolawat, malas bersolawat. Sholat sunnah jarang dikerjain, ngomong doang berarti. Perbanyaklah baca sholat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka